Premier League akhir pekan kemarin. Gila, kacau banget. Perebutan gelar juara yang tadinya kita kira udah lurus-lurus aja, sekarang belok tajam, penuh drama. Tim-tim besar justru pada nunjukin kelemahannya di momen-momen paling penting. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Dan kalau kita mau cari satu kata buat gambarin minggu ini, kutipan ini pas banget. Tema utamanya ya ini, ketidakpastian. Dan tim yang jadi poster boy-nya tentu aja Chelsea. Tapi mereka bukan satu-satunya yang bikin kita geleng-geleng kepala kok. Oke, kita mulai dari yang paling panas ya, perebutan gelar juara. Di sini ada dua cerita yang kontras banget akhir pekan ini, melibatkan Manchester City dan Arsenal. Nasib mereka tuh benar-benar 180 derajat berbeda. Gini ceritanya, di satu sisi ada City yang mainnya dominan banget, malah buang poin. Di sisi lain Arsenal mainnya jelek banget, tapi kok ya bisa menang gitu loh. Dua hasil yang bisa jadi penentu di akhir musim nanti. Oke, sekarang coba kita lihat datanya ya. Ini angkanya nggak bisa bohong loh. Penguasaan bola 70%, 21 tembakan, XG di atas 2. Harusnya ini mah menang gampang buat City. Tapi hasilnya cuma imbang 1-1. Ini nih penyakit lama City yang kambuh lagi. Kalau Haaland nggak ngegolin, mereka jadi kayak bingung sendiri. Dominasi total tapi ya sia-sia. Nah, kalau City dominan tapi apes, Arsenal justru sebaliknya. Mereka emang dapat 3 poin, itu penting banget sih. Tapi kalau kita gali lebih dalam, cara mereka menang itu harusnya jadi lampu kuning buat para fansnya. Nah ini yang gila. Coba lihat grafik expected goals-nya. Arsenal cuma 0,43, sementara lawannya, Brighton, 0,83. Artinya apa? Gampangnya gini, kualitas peluang Brighton itu jauh lebih bagus. Babak kedua permainan mereka parah banget, bener-bener diobak-obak. Mereka menang tuh murni karena hoki. Tapi ya, mau main sejelek apapun, mau hoki kayak gimana pun, 3 poin ya tetap 3 poin. Dan inilah intinya, dengan City kepleset, nasib gelar juara sekarang sepenuhnya ada di tangan Arsenal. Mereka yang pegang kendali. Oke, kita tinggalin dulu perebutan gelar. Sekarang kita pindah ke tim yang paling bikin pusing kepala di seluruh liga. Chelsea. Kalau kita ngomongin ketidakpastian, nah mereka nih rajanya. Bayangin, XG mereka akhir pekan ini 3,92. Ini bukan angka main-main. Ini performa menyerang kelas wahid. Performa tim calon juara. Mereka benar-benar hancurin Aston Villa. Tapi justru di sini masalahnya. Performa brilian kayak gini tuh malah bikin inkonsistensi mereka makin kelihatan jelas. Pekan lalu bisa kalah lawan tim papan bawah. Pekan ini mainnya kayak raksasa. Kita nggak akan pernah tahu Chelsea versi mana yang bakal turun ke lapangan. Bener-bener tim Jekyll dan Hyde. Tapi, dari semua hasil gila akhir pekan kemarin, ada satu yang paling nggak masuk akal. Puncaknya drama, momen yang bikin semua orang geleng-geleng kepala, keruntuhan total Manchester United. Coba kita urutkan bencananya ya. Pertama, babak pertama mereka diobak-obak. Lalu, dapet durian runtuh, lawan kena kartu merah. Harusnya kan game over ya, harusnya menang gampang dong. Enggak, mereka malah kebobolan 2 gol setelah itu, kalah melawan 10 orang. Ini gimana ceritanya coba? Sumber kami cuma butuh 2 kata buat menggambarin ini. Parah banget, dan kayaknya emang gak ada kata lain yang lebih pas sih buat kekalahan kayak gitu. Oke, setelah kita lihat semua hasil yang aneh-aneh ini, pertanyaan besarnya kan kok bisa gini sih? Apa sebenarnya masalah taktis yang lagi ngeganggu tim-tim besar ini? Nah, khusus buat Manchester United, kritiknya tuh tajam banget ke pelatihnya. Katanya nih, nilai tambahnya itu cuma sebatas kick alias pemain di posisi yang benar. Ya, cuma naruh pemain di posisinya aja. Selebihnya, zong. Nggak ada strategi yang jelas, nggak ada pola permainan yang khas, kosong aja gitu di lapangan. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, masalah masing-masing tim tuh jadi jelas banget. City terlalu bergantung sama Haaland. Arsenal mainnya angin-anginan, seringnya hoki. Chelsea, wah ini tim bunglon, nggak bisa ditebak sama sekali. Dan United, tim gede yang kayaknya masih bingung mau main kayak gimana. Terus, setelah semua drama ini, apa artinya buat sisa musim? Artinya cuma satu, sisa musim ini bakal jauh lebih gila dan menegangkan dari yang kita kira. Pelajaran paling penting dari akhir pekan kemarin tuh ini, nggak ada yang pasti. Arsenal emang lagi di atas angin, tapi sekali aja mereka kepleset, City udah siap di belakang buat nyalip. Tiap laga itu final, tiap poin berharga banget. 8 laga tersisa, perebutan gelar jadi terbuka lebar banget. Kekacauan kemarin itu bukti kalau di Premier League jangan pernah bilang udah pasti. Nah, sekarang giliran kalian nih yang jawab. Menurut kalian, dengan semua drama ini, siapa yang akhirnya bakal jadi juara?